Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aistianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keteladanan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Baik, langsung saja. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar termasuk dalam golongan orang-orang yang paling awal masuk Islam atau dikenal dengan golongan As-Sabiqun al-Awwalun. Sebelum masuk Islam dan menjadi khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah saudagar sukses. Saat sudah menerima kebenaran wahyu dari Allah yang dibawa Nabi Muhammad, Abu Bakar tak segan menghabiskan seluruh hartanya untuk bersedekah, membebaskan budak, dan membantu menyebarkan Islam. Julukan Abu Bakar sebagai As-Siddiq diberikan Nabi Muhammad karena karakternya yang jujur. Prestasi Abu Bakar yang utama selama kepemimpinannya adalah memerangi nabi palsu dalam perang Ridha. Sebagai khalifah pertama, ia memiliki banyak jasa. Salah satunya adalah mengumpulkan Al-Quran. Di waktu itu, ayat-ayat Al-Quran tercecer di banyak tempat, seperti di pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan hafalan para sahabat Nabi per surah atau ayat-ayat tertentu. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar adalah sosok pemimpin yang bersikap amat sederhana. Walau beliau sudah menjadi pemimpin, hidup beliau dan keluarganya masih tetap sederhana. Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat pemberani. Beliau pemberani menegakkan kebenaran yang diyakini sejak dulu, saat masih menjadi salah satu pimpinan Quraisy, lalu menjadi sahabat Rasulullah sampai akhirnya saat Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Umar bin Khattab selalu bersikap adil dan terbuka dalam mengawal tugas pemerintahan. Walau beliau seorang pemimpin, namun beliau tetap adil terhadap rakyat dan keluarganya. Sifat-sifat Umar bin Khattab. Yang pertama, loyalitas tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad, pemberani dalam segala situasi, selalu bersikap adil, hidup dalam kesederhanaan dan bertanggung jawab. Kemudian ada Utsman bin Affan. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati, jujur, cerdas. Sifat-sifat Utsman bin Affan yang mulia ini patut dijadikan contoh teladan bagi umat muslim. Utsman bin Affan adalah sosok yang dikenal sangat dermawan. Ia menyumbangkan 20.000 dirham untuk kepentingan warga Madinah. Utsman bin Affan sebagai seorang khalifah terkenal akan keberaniannya. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan. Khalifah Utsman tidak gentar menghadapi pemberontakan tersebut. Kemudian ia memiliki keteguhan hati untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal amanah dan bertanggung jawab. Dikisahkan Rasulullah sering menitipkan pesan kepada Ali bin Abi Thalib. Dengan penuh tanggung jawab, beliau menjalankan perintah Rasul tersebut. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang sangat berani. Atas keberaniannya ia dijuluki sebagai singanya Allah. Ali adalah sosok yang begitu mulia. Akhlak dan perilakunya begitu baik hingga ia mendapat julukan Karamallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakannya. Ali merupakan hamba yang soleh dan dia tidak mengharapkan kemewahan dan perhiasan dunia yang fana. Kemudian ada Talhah bin Ubaidillah. Talhah adalah seorang lelaki yang gagah berani. Tidak takut menghadapi kesulitan, kesakitan, dan segala macam ujian lainnya. Ia siap berkorban membela Nabi Muhammad dengan keimanan yang teguh dan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberikan banyak gelar padanya karena keistimewaan yang dimiliki Talhah. Gelar tersebut yaitu Al-Khair yang artinya baik, Al-Fayyad yang artinya murah hati, Al-Jud yang artinya dermawan. Sejak awal keislamannya hingga akhir hidupnya, Talhah tidak pernah mengingkari janji. Selain itu juga mendapat gelar Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang mulia. Disebut Aisyahidul Hayy atau syahid yang hidup. Pribadinya pemurah dan dermawan. Kemudian yang keenam ada Zubair bin Awam. Yang pertama, sosok yang berpegang teguh pada agama Islam sebagai pengikut agama Islam yang berpegang teguh.
Zubair juga sering mengalami siksaan dari para musuh Islam. Salah satunya dilakukan oleh pamannya sendiri. Orang pertama yang menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembawa kabar hasil perang Raja Najas dengan para pengikutnya. Pemecah kekuatan Malik bin Auf, Zubair, merupakan orang yang berjasa memecah kekuatan Malik bin Auf, pimpinan kaum Hawazah dalam perang Hunain. Kemudian yang ketujuh ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman adalah sosok yang sangat ulet dan tekun. Maka ia pun menjadi sosok yang kaya raya. Namun kekayaan itu tidak membuat ia buta hati dan kehilangan keimanannya, sebab kekayaan tersebut justru banyak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Selain terkenal dengan kedermawaannya, Abdurrahman juga dikenal sebagai sosok sahabat yang rela berkorban demi Islam. Abdurrahman bin Auf juga merupakan sahabat Nabi yang sangat taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sa'ad memang dikenal sangat sayang kepada ibunya, tetapi demi agama Allah, dia pada saat itu berani menentang ibunya untuk kembali ke agama yang terdahulu. Diriwayatkan dalam Al-Quran, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Kemudian ada yang kesembilan ada Sa'id bin Zaid. Sa'id termasuk orang beriman kepada Allah yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Sebagai pengikut Nabi Muhammad, Sa'id mendedikasikan hidupnya untuk agama Islam. Kemudian doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Sebagai contoh, ketika dia difitnah atas sengketa tanah yang kemudian ia berdoa untuk membutakan orang yang memfitnahnya, kemudian tak berselang lama, orang tersebut matanya buta. Kemudian sahabat yang terakhir ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ia berani memerangi ayahnya untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, tapi membunuh kemusyrikan yang bersarang dalam pribadi ayahnya. Diriwayatkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu tak akan mendapat kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasakan puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka termasuk golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung." Quran Surat Al-Mujadalah ayat 23. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.